Halo makhluk bumi, Tere di sini. Di video kali ini aku akan memaparkan tentang 2021 market outlook untuk kalian tahu saham-saham apa yang berpotensi bagus dan naik pada tahun 2021. Untuk beberapa hal yang udah kalian tahu, IHSG saat ini udah cukup tinggi di angka 6.100, tertinggi kemarin. Cuman beberapa hari ini dia mengalami koreksi sekitar 2% dan itu lumayan dalam karena memang tahun ini tuh IHSG tuh udah naik sebanyak 24%. Jadi wajar aja kalau bulan ini ada koreksi yang cukup dalam. Tapi kalian tidak usah panik untuk yang udah nabung saham di dalam karena itu tuh koreksi wajar guys, karena justru nggak wajar kalau IHSG tuh rally terus tanpa koreksi. Nah, jadi koreksi kemarin itu walaupun dalam dia masih sangat wajar dan support untuk IHSG tuh masih di 6.000. Kemarin itu hampir kena resisten ke MA20, cuman udah mulai naik lagi. Nah, kalau misalnya akhir-akhir ini kita nggak melewati libur Natal dan Tahun Baru, kemungkinan IHSG tuh udah akan naik sampai akhir tahun nanti ke angka 6.250. Jadi menurut aku IHSG itu masih bisa naik, apalagi tahun depan di 2021 itu sangat menarik banget karena banyak beberapa sentimen positif yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2021 ini, sehingga itu akan menjadi kesempatan yang baik buat kalian untuk kembali berinvestasi di pasar saham. Sekarang aku akan paparkan ke kalian dan aku akan ceritakan beberapa sentimen positif yang akan terjadi di 2021 karena tahun depan itu bakal jadi tahun yang menarik banget buat pasar saham di Indonesia. Aku mendapatkan ini berdasarkan sentimen-sentimen positif dari luar negeri, juga dari beberapa berita yang aku update tiap hari aku baca, dan mungkin buat beberapa dari kalian gak begitu sering mendengar berita atau update berita, aku akan simpulkan beberapa berita yang akan menjadi sentimen positif untuk pasar saham Indonesia. Tidak hanya itu guys, aku juga bakal ceritain ke kalian sentimen negatif yang akan ada juga di 2021. Nah, banyakkan mana sih antara yang positif dan negatif? Tentu aja banyak yang positif. Oleh sebab itu, tahun depan itu akan menjadi tahun yang menarik banget untuk investasi saham karena IHSG udah mulai kembali naik dan perekonomian Indonesia sudah kembali pulih guys ke sebelum COVID-19. Nah, yang pertama adalah sentimen positif yang aku tahu dan aku baca dari berita-berita di dunia ini adalah adanya stimulus Joe Biden. Yang kalian tahu, Joe Biden itu adalah Presiden Amerika Serikat yang terpilih. Adanya stimulus Joe Biden ke Indonesia itu akan berdampak sangat positif bagi pasar saham di Indonesia. Otomatis saham akan menjadi naik, harga-harganya mulai membaik seperti saat sebelum COVID-19. Nah, Joe Biden ini dia tuh orangnya lebih ke pro pajak tinggi. Jadi, kemungkinan besar di luar negeri di AS itu pajak-pajak akan dinaikkan sehingga investor di Amerika, investor luar negeri akan jadi pada kabur gitu ke Indonesia dan memilih berinvestasi saham di luar US termasuk di Indonesia. Nah, Indonesia ini sangat menarik sekali untuk berinvestasi saham karena Indonesia merupakan negara berkembang sehingga semua sektornya tuh akan terus berkembang dan naik. Otomatis harga saham di Indonesia pun akan jadi stabil naik atau bisa disebut rally up ya guys, untuk kembali ke harga normal saat sebelum COVID-19. Selain itu, stimulus Joe Biden ini akan membuat nilai rupiah tuh menguat guys. Mata uang dolar sendiri melemah, otomatis nilai rupiah meningkat sehingga rata-rata harga saham di Indonesia akan kembali membaik dan perekonomian di Indonesia pun akan jadi lebih cepat pulih dibandingkan negara-negara yang lain. Sentimen positif selanjutnya yang bakal menarik banget di 2021 adalah kebijakan Omnibus Law yang udah disahkan oleh Presiden Jokowi. Kebijakan Omnibus Law yang mempermudah investor luar negeri untuk berinvestasi di dalam negeri itu akan membuat valuasi saham tersebut akan naik. Jadi guys, logikanya kalau semakin banyak permintaan, harganya itu akan semakin tinggi. Otomatis si harga saham dan valuasi saham di Indonesia rata-rata akan meningkat. Omnibus Law di Indonesia ini akan banyak berpotensi terhadap saham-saham khususnya properti karena investor luar negeri akan semakin mudah dan semakin
senang gitu berinvestasi di dalam negeri dan untuk membeli aset di dalam negeri. Saham-saham yang bakal berpotensi naik di tahun depan karena kebijakan Omnibus Law ini adalah saham-saham properti. Misalnya, yang paling aku suka nih guys, BSDE, karena fundamentalnya cukup baik dan hutangnya juga kecil. Juga ada yang lainnya seperti BEST, ada juga BKSL, dan APLN, ASRI, juga ada SSIA. Cuman guys, untuk saham ASRI dan APLN, valuasinya itu sangat-sangat rendah dan masih murah banget. Jadi itu masih berpotensi untuk meningkat jauh ke depannya, masih ada beberapa puluh persen untuk dia kembali ke harga yang awal sebelum COVID. Hanya saja saham-saham tersebut tuh sangat volatile alias likuiditasnya sangat-sangat kurang guys. Jadi kalau kalian masuk tuh kalian jangan masuk banyak-banyak ke dalam saham yang ASRI dan APLN ini karena dia termasuk saham yang third liner. Dia tuh bisa aja sehari itu di auto reject atas atau kita sering dengar ARA. Tapi dia juga bisa aja besok paginya langsung ARB atau kita sebut auto reject bawah. Nah, jadi kalian harus siap mental banget dan kalian tuh harus punya profil resiko yang agresif seperti aku kayak gitu. Kalian baru boleh masuk itu. Kalau enggak, kalian masuk yang aman-aman aja lah. Seperti contohnya tadi aku sebut saham BSDE yang aku seneng. Jadi dia tuh naik tapi nggak bisa sampai yang naik tinggi banget, cuman dia akan stabil naik, koreksinya bakal wajar gitu, nggak sampai ke ARB. Sentimen selanjutnya adalah adanya baru-baru ini perjanjian kontrak antara investor luar terhadap Indonesia akan memproduksi baterai lithium yang akan digunakan untuk mobil-mobil listrik yang akan diproduksi di dunia. Nah, jadi otomatis guys, Indonesia ini akan banyak mendapatkan kontrak untuk pembuatan itu. Dan yang aku dengar nih, yang aku baca, Elon Musk itu juga akan menandatangani kontrak untuk pembuatan baterai untuk mobil Tesla. Baterai lithium ini nanti bahan dasarnya bakal nikel ya guys. Jadi nikel ini harganya tuh akan super bagus ke depannya karena potensi mobil listrik ini akan terus berkembang dan akan terus dalam jangka panjang tuh bakal bagus gitu guys. Saat ini saham-saham yang berpotensi untuk naik dan diuntungkan dari pembuatan baterai lithium ini adalah Inco, INCO, dan Antam guys. Nah nanti yang bakal ngikut itu tuh nanti ada Tins, itu juga bakal ngikut, dan NIKL itu juga bakal ngikut. Cuman yang paling diuntungkan nih ada dua itu, dan dua itu kalian bisa beli. Dan menurut aku kalian belinya cicil aja guys, karena harga Antam dan harga Inco tuh sekarang tuh udah tinggi dan valuasinya juga udah tinggi. Dia udah termasuk harganya tuh udah all time high lah. Jadi dia udah bakal sering koreksi ke bawah. Itu kalian mending beli cicil aja menurut aku. Jadi setiap merah kalian beli lagi, beli lagi terus average down, sehingga buat kalian yang mentalnya belum sekuat para trader yang udah pro nih, kalian tuh nggak kaget gitu ngelihat harga saham itu turun mengalami koreksi, walaupun sebenarnya itu wajar ya guys, apalagi dengan berita dan potensi nikel yang bakal terus naik gitu harganya. Banyak perusahaan-perusahaan yang memperebutkan kontrak ini dan Indonesia termasuk adalah yang beruntung karena mereka memilih Indonesia, di mana Indonesia tuh yang kaya banget sama bahan-bahan alamnya dan mereka menginginkan Indonesia yang membangun pabrik di sini dan memproduksi baterai lithium itu untuk digunakan di mobil listrik nanti. Sentimen positif selanjutnya yang menarik banget guys, yang kalian tahu vaksin udah mulai masuk ke Indonesia. Berita-berita yang kemarin itu vaksin udah mulai masuk ke Indonesia, udah mulai diproduksi, dan bahkan Indonesia juga mulai memproduksi sendiri vaksin-vaksin tersebut dan nanti akan disebarkan ke luar negeri. Nah itu menjadi berita yang sangat positif bagi Indonesia, terutama bagi pihak-pihak yang ada di dalam sentimen positif ini. Contohnya yang akan membuat nanti vaksin itu yang akan bekerja sama untuk mendistribusikannya adalah Bio Farma. Bio Farma ini kode sahamnya adalah KAEF. Nah itu bagus banget karena dia bakal terus naik harganya, valuasinya bakal terus meningkat dikarenakan vaksin yang akan masuk ke Indonesia. Nah saham berpotensi tinggi yang mengikuti adalah INAF dan KLBF. Cuman untuk kalian yang pengen cari aman, yang pengen investasi jangka panjang, aku lebih menyarankan kalian memilih saham KLBF. Walaupun dia naiknya pelan-pelan, cuman dia stabil akan naik terus gitu guys. Cuman ya kalau kalian nggak suka lambat, karena emang KLBF tuh maaf aja ya, harga sahamnya tuh termasuk lambat jalannya.
kalian bisa memilih INAF dan KF. Cuman hati-hati guys, volatility-nya sangat tinggi banget dan likuiditasnya tuh sangat kurang, sehingga kalau kalian beli hati-hati juga, nggak perlu banyak-banyak, mungkin sekitar 5% dari modal aja kalian untuk punya, dan belinya saat harganya merah, jangan saat hijau, karena dia tuh cepet banget turun naiknya gitu. Nah, ada juga potensi saham-saham yang akan naik juga, itu adalah Garuda Indonesia. Dia membantu pendistribusian vaksin nanti ke dalam negeri maupun ke luar negeri, dan dia milik BUMN, sehingga GIAA itu juga sahamnya akan berpotensi naik ke depannya dan berpotensi naik tinggi. Untuk saat ini valuasinya masih sangat murah, kalian bisa beli untuk sekarang, bisa beli cicil aja kalau kalian takut dan ragu-ragu dan jantungan gitu ya, kalian bisa beli cicil aja, itu akan lebih aman. Dan ada juga saham yang berpotensi naik adalah IRAA. Kalau ada vaksin tentu aja butuh jarum suntiknya kan. IRAA itu adalah perusahaan yang memproduksi jarum suntik, dan dia yang dipercaya untuk menyebarkan dan mengekspor jarum suntik ke luar negeri. Permintaan di luar negeri jarum suntik itu juga cukup banyak untuk persiapan pendistribusian secara merata vaksin-vaksin di dunia. Oleh sebab itu, IRAA bagus untuk kalian beli, untuk kalian buy tahun 2021. Dia bakal bagus banget, berpotensinya akan bagus. Kalau aku kasih tahu angkanya, kalian bisa beli beberapa saham itu di angka-angka yang the best price bisa disebut. Aku bakal cari, kemarin aku udah catet saham-saham ini bagus dibeli di harga berapa. Untuk KF, kalian bisa minimal buy di harga 4.000 sampai di 4.100. Itu adalah titik resisten yang bagus untuk kalian buy. Cuman di sini aku disclaimer dulu guys. Aku di sini menganalisa dari chartnya, tarik garis dan sebagainya. Kalian boleh ikutin, boleh enggak. Ini bukan perintah jual beli. Untuk yang udah pada punya saham-saham farmasi yang tadi aku sebutin, termasuk IRAA atau saham-saham GIAA, kalian hold aja karena masih sangat berpotensi bagus banget ke tahun depannya. Nah, sentimen positif yang terakhir adalah SWF. Adanya SWF ini, kepanjangannya Sovereign Wealth Fund, itu adalah dimana kumpulan-kumpulan investasi dari luar negeri ini dibawa masuk ke dalam negeri, ke negara kita. Nah, lalu disalurkan ke beberapa sektor yang membutuhkan. Nah, untuk sektor-sektor yang bakal banget dapat pencairan dana dari SWF ini adalah sektor-sektor konstruksi. Investasi luar negeri yang dialirkan ke sektor konstruksi ini contohnya ke WSKT dan JSMR, itu bagus banget buat kalian buy di harga-harga terendahnya mereka. Untuk JSMR sendiri itu pergerakannya bakal slow, jadi untuk kalian yang mentalnya masih konservatif, kalian bisa buy itu di harga 4.000-an guys. Nah, JSMR ini kalau breakout di harga 4.600 itu bakal bagus banget karena dia bisa menuju ke angka 6.000-nya dia. Nah, untuk kalian yang suka dengan deg-degan gitu ya, yang punya profil resiko yang konservatif, yang kuat gitu nahan mentalnya deg-degan, kalian bisa beli saham-saham sektor konstruksi seperti PP Pro atau WIKA, WSBP atau WEGE, itu kalian bisa beli. Cuman dikit aja guys, lagi-lagi 5% aja. Cuman untuk favorit aku saham-saham konstruksi itu ada WSKT dan PPPP guys. Itu bagus dan itu favorit aku. Jadi aku punya tuh, aku bisa tahan beberapa lama karena potensi konstruksi ini kedepannya masih sangat bagus guys. Proyek-proyek mereka udah mulai banyak. Kalian jangan lihat ke fundamentalnya guys, karena ini aku nggak buat investasi panjang. Aku beli memanfaatkan momentumnya. Kita tahu konstruksi di Indonesia nggak begitu bagus karena banyaknya hutang perusahaannya. Jadi kita lebih baik beli saat momentum tahun depan seperti ini gitu. Konstruksi kalau dibangun membutuhkan apa guys? Semen kan. Jadi saham-saham semen akan mengikuti kenaikannya dan bakal menarik banget di tahun depan. Saham-saham semen yang aku paling suka sebenarnya yang SMBR, Semen Batu Raja. Semen Batu Raja itu volatility-nya tinggi banget dan likuiditasnya juga kurang. Cuman aku suka ya mungkin karena aku profil resikonya balik lagi ke agresif. Jadi aku lebih suka saham-saham yang kenaikannya itu cepat. Aku lebih suka yang emang membawa cuan lebih tinggi gitu ya, membawa cuan yang lebih cepat gitu ya daripada saham-saham yang pergerakannya lelet. Ada juga SMDR, gitu juga volatility-nya tinggi sih guys. Jadi lebih aman kalian beli yang semen SMDR aja ya. Saham-saham tersisa yang bakal banget potensinya tuh bagus di tahun depan itu adalah saham-saham seperti consumer good.
Contohnya ada Japfa, seperti Main, itu tuh potensinya bakal bagus karena saat ini mereka tuh sama sekali belum naik banyak dan valuasi mereka sangat-sangat murah. Jadi tahun ke depan itu ketika ekonomi sudah membaik, saham-saham itu yang akan bakal mengikuti. Seperti MAPI juga ya, MAPI, Japfa itu bagus buat tahun depan dan dia punya likuiditasnya nggak terlalu jelek gitu guys. Jadi masih bisa kalian buy di situ. Dicicil aja guys karena ini kenaikan buat consumer good ini masih agak lama karena yang akan jalan duluan saham konstruksi properti dan semen. Dan nanti vaksin gitu guys ya, saham farmasi. Ada juga sentimen yang bagus yang selanjutnya adalah telekomunikasi. Jadi saham-saham sektor telekomunikasi juga bagus dengan adanya berita masuknya sinyal 5G ke dalam Indonesia. Ini bakal yang berpotensi bagus itu nanti adalah saham Indosat atau dengan kode ISAT, dan Excel, Telkom itu akan mengikuti guys. Untuk kalian yang mau aman, pilihnya Telkom aja. Cuman lagi-lagi kalau aku kurang suka karena dia pergerakannya lambat, aku lebih suka ISAT atau Excel. Atau yang lebih gila lagi yang kalau kalian berani itu ada saham Friend, itu lebih gila lagi karena dia bisa ARA berhari-hari dan bisa ARB juga berhari-hari. Bahkan punya potensi untuk suspend. Jadi kalian hati-hati banget buat saham-saham yang volatilitasnya tinggi kayak gitu guys. Saham-saham consumer goods seperti rokok, HMSP dan GGRM itu punya valuasi yang sangat murah untuk saat ini guys, dan kemungkinan tahun depan dia bakal naiknya tinggi. Cuman menurut aku dia nggak gitu naik tinggi karena bea cukainya bakal naik guys, dan sekarang tuh investor lagi banyak tertarik sama saham-saham yang bakal naik duluan yang aku sebutin tadi. Jadi nanti saham HMSP, GGRM itu akan mengikuti. Jadi kalian nggak usah takut yang sekarang punya udah minus-minus, tahan aja, hold aja, atau kalian punya cash, kalian beli lagi untuk cicil karena tahun 2021 potensi kenaikannya bakal bagus juga. Kalian kalau mau punya pilihan lebih banyak lagi di saham, kalian bisa menyicil beli saham RALS, Ramayana, RALS, atau LPPF, itu saham matahari. Bisa juga kalian beli Pewon, itu bisa kalian beli juga karena potensinya masih bagus di tahun depan. Apalagi saham RALS yang aku favorit banget karena fundamentalnya sangat bagus dan kenaikannya juga masih sangat tinggi tahun depan. Jadi untuk kalian yang mau beli dari sekarang, bisa secara cicil aja kalau kalian takut atau ragu. Bisa juga kalian lamsam langsung jebret beli kalau kalian punya profil resiko yang agresif kayak aku. Ya guys, itu adalah beberapa sentimen positif yang bagus banget buat 2021, tahun yang menarik banget buat investasi saham. Ada beberapa sentimen negatif, yaitu kita tahu sendiri vaksin masih sangat berpotensi untuk gagal atau belum tentu, kita saat ini belum tahu ya bukti vaksin itu tuh efektif atau tidak di manusia. Jadi masih akan ada sentimen negatif yang akan terjadi, tapi nggak usah takut guys karena perekonomian di Indonesia ini bakal terus berkembang. Karena kita lihat sendiri sekarang Jokowi tidak pernah berani untuk melakukan lockdown dari luar negara ke Indonesia, itu juga agar ekonomi di Indonesia masih terus bisa berkembang ke depannya. Gitu aja guys video kali ini mengenai saham. Kalau kalian suka, kalian bisa komen di bawah, atau kalau kalian punya beberapa pertanyaan, kalian bisa komen di bawah dan tanyakan. Aku bakal seneng banget buat jawabin komen kalian satu persatu. Buat kalian yang baru nonton video aku sekarang dan belum tahu gimana cara nabung saham, kalian bisa nonton di video aku sebelumnya, atau nanti aku kasih link di atas sini biar kalian tahu gimana proses dan tahapan untuk berinvestasi di saham. Sampai bertemu di video selanjutnya. See ya!